Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Fusi telah mengalahkan Knockers di rawa. Namun, banyak masalah terbentang di depan. Jika Fusi dapat menciptakan sesuatu yang lebih besar, melalui kesadaran Fusi mungkin dirinya akan mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Fusi mencoba menciptakan sesuatu mulai dari buah-buahan dan pohon. Saat itu Kahak datang. Dirinya membawakan beberapa baju besi dan senjata. Fusi merasa senang karena Kahak sangat peduli dengannya. Akan tetapi Fusi menjelaskan bahwa dirinya sudah mendapatkan kemampuan terbarunya. Kahak bersyukur jika Fusi baik-baik saja, dan bertanya, apakah Fusi sudah mendapatkan kembali semua ingatannya? Fusi langsung memegang Knocker di tangan Kahak dan bilang, "Awah, informasi Knocker ini adalah kebodohan. Knocker yang datang ke sini tidak memiliki ingatan Fusi semuanya. Ingatan Fusi yang lain sudah diambil Knocker selain." Kahak tidak percaya jika Knocker di tangannya berbohong. Fusi marah karena sudah ditipu Knocker pembohong sialan ini. Saat itu juga Knocker menulis yang berisi, "Tolong maafkan aku, mereka menipu aku juga." Fusi bertanya, "Kenapa kami harus percaya padamu?" Bon juga merasa sulit untuk mempercayai hal ini, dan bertanya bagaimana tanggapan Jubah Hitam. Jubah Hitam muncul. Dia memperlihatkan ke Fusi hal yang hebat. Fusi datang ke sini dan belajar tentang kekuatan yang Fusi butuhkan, dan memberitahu, itu adalah kekuatan yang Fusi butuhkan sebelum melawan Knockers yang terletak 131 km jauhnya. Fusi berkata, dia tahu, tapi dia tidak memberitahu aku apa-apa. Dia mempunyai kesibukan seperti biasanya. Kemungkinan ini Bon dan yang lain tidak melihat Jubah Hitam. Knocker memberitahu ke mereka. Kelihatannya Knocker berikutnya akan menyerang di kaki bukit kota Buseye. Segera Fusi menuju ke sana, tapi langsung dicegah kudanya. Bon meminta Fusi jangan terburu-buru dalam hal ini, dan mengajak Fusi mengirim pasukannya dari Uralis. Fusi menganggap jika menunggu pasukan dari Uralis akan memakan waktu. Di kota tersebut ada banyak orang di sana. Fusi harus segera menyelamatkan mereka. Bon mencoba menenangkan Fusi. Jika Fusi akan melawan Knocker di sana, berapa banyak perubahan bentuk Fusi yang akan Fusi rencanakan untuk kalah di pertarungan berikutnya. Fusi tidak akan merencanakan kehilangan apapun. Maka dari itu, Bon meminta Fusi lebih siaga dalam hal itu. Fusi tidak bisa jika hanya diam saja. Bukan itu yang dimaksud Bon. Bon hanya ingin, sebelum Fusi pergi berperang, Fusi harus menjadi cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Dan bertanya, apakah kamu ingin satu perubahanmu dicuri setiap kali kamu menyelamatkan yang lain? Fusi semakin keras nada bicaranya. Demi hidupku yang abadi, kamu ingin aku menonton sambil rebahan ketika orang-orang mati. Mengapa kamu ingin mencegah aku? Bon menjawab, karena mereka yang kamu lupakan tidak akan tutup mulut jika Fusi pergi. Bon kan bisa melihat mereka, jadi Bon paham apa yang dia lihat. Saat itu Fusi bertanya apa maksud perkataan Bon. Jubah Hitam muncul kembali mengatakan ke Fusi, masih ada satu Knocker di rawa ini. Fusi langsung meminta Bon menjauh karena Knocker datang. Kali ini Kahak yang akan bertarung. Meminta Fusi dan Bon untuk melihatnya dari belakang. Kahak mengajak Knocker di tangannya untuk bertarung bersama, untuk mendapatkan kepercayaan mereka lagi. Dari belakang Fusi diserang, tapi langsung ditahan Fusi. Kahak berhasil mengalahkan Knocker itu dengan bantuan tangan Knockernya. Fusi melihat ini buruk, karena seolah-olah setengah dari tubuh Kahak telah diambil alih Knocker. Setelah itu Knocker mempunyai pesan untuk mereka. 1 tahun dari sekarang, para Knockers akan menyelamatkan semua orang di kota Renrir. Para Knockers ingin menyampaikan undangan terhangat mereka. Tapi jika Fusi tidak datang, maka mereka akan membunuh pengkhianat ini bersama dengan Kahak. Renrir adalah kota terbesar di benua ini. Kejahatan apapun di sana akan dengan mudah mengakibatkan kematian 1000 orang. Bon sadar mereka tidak kuat dan mereka akan mati dengan mudah. Dan bertanya kapan perang ini akan berakhir. Bon berpikir mungkin tidak ada akhir yang terlihat dari perang ini. Hanya saja jika semua orang mati, mereka akan melihat akhir dari semua perang ini. Mereka harus bertaruh untuk masa depan.
kehidupan semua orang. Fusi mungkin akan menjadi pahlawan di perang ini. Orang-orang yang mempertaruhkan hidup mereka pada Fusi. Fusi mengiyakan permintaan Bon. Mereka memulai menyusun strategi. Jika Fusi bisa membuat sesuatu yang besar, Fusi pikir mereka akan berada di atas angin kemenangan. Kahak bertanya, apa kau akan membuat sesuatu yang besar seperti kapal besar? Bon akan meminta ayahnya untuk membuatkan kapal yang besar untuk Fusi. Dalam waktu itu Fusi akan menggunakan waktu itu untuk menjadi lebih kuat. Sedangkan Bon akan mengurus semua hal yang dianggap dia mudah. Mereka akan melawan Knockers dan mencoba mengevakuasi warga Renrir. Bon bertanya, apa itu terdengar bagus? Gugu menganggukkan kepalanya. Singkat cerita, Bon memberitahu, di sini tidak ada apapun. Tidak ada kota maupun manusia. Semua yang ada di sini adalah basis operasi baru untuk Fusi. Belum lama ini, kapal ini akan dijadikan pemukiman baru. Tapi proyek itu dihentikan. Jadi menurut Bon, kapal besar di depan mata mereka boleh bebas digunakan. Di dalam kapal itu terdapat barang lama yang telah ditinggal pemiliknya. Jadi Bon meminta Fusi jangan ragu untuk memakainya. Fusi sangat tidak percaya Bon sampai memberikan kapal sementara ini padanya. Bon juga memberikan burung pengantar kabar pada Fusi. Jika Fusi terjadi sesuatu, meminta Fusi mengkabarkan Bon melalui pesan burung itu. Fusi sangat berterima kasih. Memang si Bon orang yang sangat hebat menurut Fusi. Kahak akan berada di Uralis dan memperkuat kekuatannya. Setelah waktu yang ditentukan, Kahak akan ada dan siap membantu Fusi melawan Knocker. Fusi meminta Kahak jangan sampai mati juga. Kahak senang dan menjawab oke. Mereka akhirnya berpisah sebentar sampai waktu yang ditentukan. Fusi terkejut melihat di dalam kapal ini. Bahkan hewan peternakan pun ditinggal pemiliknya di kapal ini. Bon, Kahak dan semua orang sudah memberikan ini semua pada Fusi. Fusi tidak akan menyia-nyiakan ini semua. Dari sekarang Fusi harus bekerja keras sendiri. Ada suara di belakang. Fusi baru sadar kudanya juga ikut. Semua orang mempunyai tujuan. Fusi mempercayai semua orang yang membantunya. Dalam pikiran Fusi memulai cara hidup yang baru. 1 tahun sampai Knockers menyerang dengan skala besar. Fusi bekerja keras untuk mendapatkan kekuatan baru. Dalam 3 bulan ini, Fusi perlu belajar cara membuat kapal ini. Itu tugas Fusi saat ini. Jika Fusi membuat objek yang lebih besar, dirinya dapat mengontrol ruang yang lebih besar. Fusi bisa membuat bagian-bagiannya, tapi sepertinya dirinya tidak bisa menyatukannya. Fusi bertanya kabar Kahak dan yang lain. Jubah hitam menjawab, Kahak dan yang lain sedang membangun kembali kota. Mereka mengalahkan 3 Knocker dengan jumlah korban yang mati 41 orang. Fusi berpikir tidak boleh ceroboh datang ke sana, karena semua orang sudah melakukan yang terbaik di luar sana. Jika Fusi datang sekarang juga pasti tidak akan bisa menyelamatkan siapapun. Adegan berganti ke kerajaan Renrir. Bon memberitahu ke mereka, kota Renrir dalam bahaya. Saat Bon ditanya kenapa Bon tahu itu, Bon menjelaskan, kenalan Bon dapat berbicara dengan Knocker. Bon tidak membawanya, karena dia adalah sekutu yang berharga. Sedangkan gereja Banet telah menyatakan kenalan Bon sebagai orang kafir. Jadi, Bon pikir hati-hati adalah yang terbaik. Orang itu bertanya, mengapa para Knocker memberikan rencana mereka meskipun serangan mendadak menjadi lebih baik? Bon tidak tahu. Bon hanya bisa berpikir bahwa mereka meminta orang-orang Renrir mengambil peran yang lebih aktif dalam perang ini. Orang itu menganggap seolah-olah ini permainan. Tempat ini akan menjadi pertempuran iblis. Bon ingin mengevakuasi orang-orang di kota dan kastil. Tentara Uralis kemudian akan memusnahkan para Knockers. Orang itu tidak mau jika kota Renrir dimasukin tentaranya Bon, karena di luar kota ini sudah menggunakan penanggulan Knockers yang sempurna. Bon berkata, apakah yang kamu maksud parit di gerbang kastil? Itu saja tidak akan mengalahkan Knockers. Orang itu tidak bisa memutuskan ini, karena ayahnya sedang sakit sedangkan saudara laki-lakinya belum kembali dari medan perang. Bon sudah tahu akan hal itu. Dirinya memohon meminta maaf telah mengatakan semua ini tetapi, sebelum Bon melanjutkan, orang itu menjawab, aku tidak akan mengizinkan kamu yang dimaksud Bon untuk datang ke sini dan menganggap Bon dapat mengambil kendali kerajaan ini. Bon langsung menjelaskan dirinya tidak ada niat untuk mengambil kendali kerajaan ini. Adegan berganti ke Fusi yang sedang kelelahan mengasah kekuatannya. Fusi pikir bahwa jika dirinya belajar lebih banyak tentang perahu, dia bisa membuatnya. Tapi ternyata itu sangat susah. Fusi bingung apalagi yang harus dia butuhkan. Dirinya mengingat perkataan jubah hitam dulu.
Jubah hitam berkata, kamu butuh kesadaran bahwa semua itu milikmu. Muka ganteng kuda muncul. Aku masih bingung apa kuda ini pioran ya? Oke lanjut. Fusi berkata, apa kamu lapar? Ini makanlah. Kuda itu tidak bisa makan buah pemberian Fusi. Segera Fusi melihat di dalam kapal, mencari jerami dan ternyata ada. Fusi melihat jerami di kapal ini sudah busuk. Fusi mempunyai ide, mengajak kudanya berjalan-jalan di hutan, untuk mencari buah segar yang ada di hutan. Dalam hutan, Fusi merasa ini luar biasa, dan cuacanya sangat luar biasa. Fusi mencium sesuatu yang mantap. Di sana Fusi melihat ada sebuah kota. Fusi yakin mereka bisa membeli jerami dan buah di sana. Di sana mereka melihat buah-buahan yang belum pernah Fusi lihat sebelumnya. Semuanya terlihat enak. Si penjual bingung karena Fusi cuma memegang doang tapi tidak beli. Membuat Fusi membelinya. Fusi harus melakukan sesuatu tentang kebiasaan buruknya itu, karena setiap orang harus mencari nafkah. Fusi sampai tempat pembelian jerami. Segera Fusi membeli jerami itu. Fusi sudah membeli semua apa yang dia cari. Akan tetapi saat itu Fusi merasakan penderitaan orang-orang di sekitarnya. Langsung Fusi memberikan buah-buahnya pada orang di sana. Fusi melihat tante dan bocilnya. Fusi berniat memberikan uangnya untuk mereka. Bukannya senang si tante marah. Dia berkata, aku tidak serendah yang kau pikirkan. Aku tidak akan mau untuk melakukan kesenangan anak laki-laki kaya sepertimu. Fusi tidak mengerti apa yang dimaksud tante. Dirinya hanya berpikir untuk membantu si tante. Tante masih ngotot, karena Fusi mungkin hanya akan kendalikan dirinya demi kesenangan hatinya Fusi. Fusi tidak mengerti kenapa tante itu berpikir Fusi akan mengendalikan dirinya. Saat itu Fusi mendengar suara ajakan untuk melihat suatu pertunjukan seperti orang dengan spesies baru. Fusi langsung merasakan penderitaan di sana. Segera Fusi melihatnya. Fusi memberitahu pemiliknya bahwa yang satu sudah mau ajal kematian, bukankah lebih baik mengobatinya? Pemilik tidak mau jika Fusi protes, karena tidak ada pengembalian uang bila Fusi sudah melihatnya. Fusi berkata, barang gundulmu, mereka adalah manusia. Mereka tidak bisa mengobati diri jika kau kurung seperti itu. Biarkan mereka segera keluar. Ini adalah pekerjaan orang tersebut. Fusi tidak tahu apa pekerjaan orang tersebut. Fusi akan membayar mereka seberapapun orang ini minta. Orang itu tidak mau karena mereka yang dikurung aset pekerjaannya. Segera orang itu pergi meninggalkan Fusi. Adegan berganti ke Bon. Bukan niat Bon untuk mengendalikan mereka. Dirinya pikir masa depan di mana mereka berjuang dan menang jauh lebih baik daripada di mana mereka mati. Bon menjelaskan dirinya tahu cara bertarung. Orang itu paham apa yang dikatakan Bon, tapi dia tidak akan menyerahkan kastil ini maupun kota. Bon meminta untuk sebisanya orang ini mengungsi dulu. Orang itu menjelaskan, bahkan jika mereka pergi, sekarang di mana tempat yang aman? Itu adalah tugas Renrir untuk melindungi warganya. Namun, jika Bon masih ingin melindungi mereka, untuk mendengar ini dan harus terima, kita akan berjuang bersama untuk melindungi rakyat dan mengalahkan Knockers. Bon terkejut atas perkataan orang ini. Dia berkata, atas kehormatanku, aku akan berusaha untuk memenangkan ini. Atas kepercayaan kamu Bon. Adegan berganti ke Fusi. Fusi menyelinap ke orang tadi, dan mengajak anak itu untuk pergi bersamanya. Fusi tahu ini akan terjadi. Anak yang satunya sudah mati lebih dulu. Fusi meminta maaf ke anak satunya karena tidak bisa menyelamatkannya, dan bertanya apa dia saudara laki-laki kamu? Anak gadis itu hanya diam tapi air mata kesedihan muncul di matanya. Fusi akan melakukan gadis kecil ini dengan baik.